Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Halo adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Lausu, Febo, apa kabar hari ini? Baik, Lausu apa kabar? Wah, Lausu sehat dan semangat untuk mengajak adik-adik di rumah untuk memuji Tuhan. Nah, lihat di belakang kita, Lausu, ada siapa? Hai Aileen. Wah, senang sekali ya kita boleh berjumpa dengan adik-adik di rumah. Yuk kita bersama-sama mulai ibadah sekolah minggu kita meskipun secara online. Nah, yuk kita sama-sama bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Kita menyanyi sebuah pujian. Apa langsung? Kasih Yesus indah. Semua ikutin ya. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Sekali lagi ya, yang semangat. kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, Sekali lagi ya, kita sama-sama ya langsung Febo ya. kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, yuk saat ini kita mau bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita. Yuk, langsung Febo kita sama-sama berdoa ya. Sebelum kita memulai sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Tolong berkati kami dan para rasa kami ya Tuhan Yesus, supaya sekolah minggu ini bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, berkatilah juga orang tua dan keluarga kami ya Tuhan Yesus, supaya kami semua bisa tetap sehat ya Tuhan Yesus dan tidak akan mendapat virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Langsung Suci, aku mau nanya nih sama teman-teman. Iya, Teman-teman merasa bersyukur nggak Elsa hari ini? tentunya mereka sangat bersyukur langsung. Meskipun ya sekolahnya masih online. Langsung juga sekolah Iya, online masih kan? online. Tapi yang pasti kita tetap sehat kan Harus Tuhan tetap tetap semangat. berkati kita, pasti kita harus selalu bersyukur. Gimana kalau kita ajak adik-adik di rumah lebih semangat untuk bersyukur dengan menyanyikan sebuah lagu? Bersyukurlah kepada Tuhan. Oke, musik. Semuanya bersyukur dengan bertepuk tangan dan ikuti langsung bergerak bersama-sama. Yang ada di rumah ada papa mama, Koko, boleh ikut ya. Haleluya.
sebelumnya kita akan mempersiapkan hati dengan lebih sungguh-sungguh lagi dengan menyanyi sebuah pujian Roh Kudus yang manis. Adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi ya, dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan membuka hati. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku melampungi firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi adik-adik. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Pada hari Minggu, Mama membeli mangga mana lagi? Pada hari Minggu, kita ketemu lagi. Oke, baik. Selamat pagi adik-adik semuanya, adik-adik sekolah Minggu GKI Pekanbaru yang Lause kasihi dan Lause cintai, dimanapun kalian berada saat ini, di rumah kalian masing-masing sedang menyaksikan ibadah online bersama Sekolah Minggu GKI Pekanbaru. Lause berharap kalian tetap semangat dan siap mendengarkan berita firman Tuhan pagi hari ini, ya. Oke, karena itu sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan hari ini, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan sendiri agar Tuhan yang menyiapkan hati kita untuk menjadi tanah yang subur sehingga bisa ditaburi dengan benih firman Tuhan, dan mohon Tuhan melembutkan hati kita, memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik adik-adik semuanya, lipat tangan kalian, tutup mata, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memperkenankan kami kembali memuji Tuhan dan mendengar cerita firman Tuhan. Sertai kami agar kami dapat melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari, dan berkati Lause yang akan menyampaikannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, cerita firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Apaan sih? Gak ada apa? Ada. Di belakang. Gak ada apa-apa. Udah, dari kitab dan apa sih? Apa nih? Tulisan apa nih? Bumi. Kok bumi begini tulisannya? Bumi kan biasanya tulisannya BUMI kan teman-teman. Kok ini BHUMI? Apakah ini maksudnya bumi yang lain ya?
Atau ini bahasa apa ya? Bahasa India kah? Bahasa Sanskerta kah? Atau maksudnya ada bumi yang lain kah? Wah, Lose bingung ini tulisannya apa artinya ya? Waduh, tanya ke siapa yang ngerti ya? Adik-adik yang terkasih, terus terang, Lose agak sedikit takut waktu tadi dikasih tahu di belakang ada tulisan. Soalnya Lose sendirian di sini dan tiba-tiba ada tulisan yang tulisannya Lose juga nggak ngerti. BHUMI itu pasti bukan bumi, karena bumi cuma BUMI, sekarang BHUMI. Lose bingung mau tanya siapa. Nah, adik-adik semuanya, kalau seandainya coba bayangkan kalian lagi di rumah sendirian, baik malam atau siang nih, lagi enak-enak belajar, tiba-tiba di dinding kalian ada tulisan, atau bukan di dinding, di lemari baju, ada tulisan, atau di bajunya, atau tiba-tiba di baju kalian yang pakai, tiba-tiba ada tulisan. Lose jamin kalian pasti teriak, "Papa, Mama, apa ini?" Atau kalian akan lari lah. Apa ya ini? Waduh, kalian pasti takut nggak? Nah, adik-adik semuanya, bayangin rasa takut, gemetar seperti itu yang terjadi ribuan tahun lalu. Ayo, Lose ajak kalian menikmati ceritanya. Bayangin dengan perasaan takut seperti itu diinggapi, dialami oleh seorang raja yang hebat. Coba kita lihat ceritanya ya. Oke, siap ya? Bring me the golden vessels from the Temple of Jerusalem. But my king, is it wise to use the vessels? My king, these cups are considered sacred. Are they not, my king? Perhaps in Jerusalem! But here they are spoiled for our gods. And they would have me use them as I see fit. Bring them! Yes. You see these vessels? In Jerusalem, they were used for the worship of their god. Now, instead of the blood of bulls and rams, let them flow with foaming wine. For I am not a devourer of blood. I am a devourer of drink. And choice fare. To Marduk, the god of our city. Marduk! And to our idols of gold and silver, bronze and iron, wood and stone, partake of our pleasures and protect our city. Whoever reads this and tells me what it means shall be clothed in purple and have a gold chain placed around his neck and be made third highest ruler in the kingdom. Oke adik-adik, dalam kisah di video tadi, raja yang menyaksikan sebuah tulisan ajaib itu namanya Raja Belshazzar. Raja Belshazzar adalah putra dari Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Belshazzar ini rupanya adik-adik tidak belajar dari masa lalu. Masa lalu siapa maksudnya? Masa lalu ayahnya. Papanya bernama Raja Nebukadnezar. Apa sih yang terjadi sebelum Raja Belshazzar diangkat jadi raja? Oh, ternyata Raja Nebukadnezar itu
pernah sangat congkak hatinya dan tidak mengakui kekuasaan Tuhan, dan dia menganggap bahwa dirinya lah Tuhan. Sehingga adik-adik, suatu hari dia diberi mimpi yang sulit dimengerti oleh semua orang. Raja Nebukadnezar tidak mengerti, semua pembesarnya tidak mengerti, orang-orang pintar ahli nujum di Babel tidak mengerti. Siapa yang mengerti? Daniel yang mengartikan mimpi itu mengatakan bahwa Nebukadnezar itu akan dibuang, dihalau dari kerajaannya dan akan menjadi seperti binatang. Memang dia tidak jadi binatang betulan, tetapi dia kehilangan akal budinya, lalu dia menjadi binatang dan tinggal di antara binatang. Makannya pun makan rumput, dan ketika itu rambutnya tumbuh sangat panjang. Coba bayangin ya, seorang raja lalu dia dihalau dari kerajaannya, hidup bersama binatang-binatang, makan rumput. Dia tidak mengerti yang mana yang baik dan benar. Dan itu terjadi sampai dia mengakui yang maha kuasa adalah sorga atau Allah sendiri. Dan itu berlangsung 7 masa lamanya. Itu waktu yang lama. Jadi Raja Nebukadnezar itu dibuang dari kerajaannya karena kecongkaannya tidak mengakui kekuasaan Tuhan. Adik-adik, itu juga yang terjadi pada anaknya. Siapa tadi? Raja Belshazzar. Raja Belshazzar congkak sekali, adik-adik. Dia juga tidak merendahkan diri walaupun dia tahu masa lalu ayahnya seperti itu. Dia tahu. Dia mendengar cerita, dan mungkin waktu Raja Nebukadnezar diperlakukan seperti itu oleh Allah, dia sudah besar, tapi dia tidak belajar. Dia hanya tahu di sini, di otaknya saja. Tetapi dia tidak melakukannya dan tidak merendahkan diri di hadapan Allah yang maha tinggi, bahwa kerajaan yang dia miliki itu berasal dari Allah. Tidak, Raja Belshazzar menganggap bahwa dia juga adalah Tuhan, sama seperti ayahnya yang mengakui hal itu. Sehingga akhirnya muncullah tulisan tadi. Tulisannya mengatakan Mene, Tekel, Upharsin. Apa sebabnya tiba-tiba tulisan itu muncul? Karena dengan kesombongannya Raja Belshazzar mengambil perkakas dari mana? Dari rumah Allah di Yerusalem. Itu perkakas barang-barang kudus, cawan untuk minum, tetapi dengan congkaknya dia pakai untuk mabuk-mabukan. Bukan hanya itu, yang Tuhan tidak senang adalah karena mereka minum-minum lalu mabuk dan mempersembahkannya kepada siapa? Dewa-dewa mereka. Wah, Tuhan sangat tidak senang. Ayat berikutnya mencatat begini, adik-adik. Lalu Tuhan menyuruh tangan itu untuk menulis. Jadi tangan siapa yang Tuhan suruh? Itu mungkin dan besar adalah tangan malaikat Tuhan yang Tuhan suruh untuk menuliskan. Punggung tangan itu terlihat sedang menulis, dan tulisan itu tidak dimengerti. Tulisan itu adalah bahasa rahasia dari Allah untuk menyampaikan. Tetapi Allah selalu akan menyatakan apa yang dia maksud dan tidak pernah tidak dimengerti. Artinya bahwa Allah menyampaikan maksudnya dan manusia akan mengerti. Sekalipun hanya satu yang mengerti waktu itu kan, hanya Daniel. Dan Daniel mengartikan apa arti tulisan itu. Dan tulisan itu adalah berisi sebuah hukuman. Kenapa? Ya karena tadi Raja Belshazzar sudah menghina kekudusan Tuhan dengan memakai peralatan dari barang-barang di rumah Tuhan, di bait suci untuk tujuan yang tidak baik, bersenang-senang dan mabuk. Lalu Raja Belshazzar juga tidak belajar dari masa lalunya. Nah, adik-adik semuanya, tadi tulisannya Daniel mengartikan seperti ini. Mene, Tekel, Upharsin. Itu tulisan yang dilihat dan dibaca oleh raja dan semua orang yang ada bersama dengan dia waktu itu di dalam pesta itu. Tulisannya Mene, Tekel, Upharsin. Daniel mengatakan begini. Mene itu artinya masa pemerintahan tuanku, yaitu Raja Belshazzar, itu sudah dihitung dan diakhiri. Diakhiri oleh siapa? Oleh Allah sendiri. Lalu Tekel itu artinya tuan sudah ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan.
Parsin atau Peres itu artinya kerajaan Raja Belshazzar akan pecah lalu dibagi kepada orang Media dan Persia. Adik-adik, ini suatu hukuman Tuhan yang tidak main-main adik-adik ya. Tadi dikatakan bukan bahwa Raja Belshazzar itu tidak belajar dari ayahnya. Daniel katakan, engkau mengetahui semua itu ya Raja, tapi engkau tidak merendahkan diri, tapi engkau juga memegahkan diri seperti ayahmu. Maka tulisan itu muncul. Adik-adik yang terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini? Adik-adik begini, kalau kalian ingin menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang hebat di suatu hari, kalian juga mesti belajar dari masa lalu, dari kesalahan yang sudah mungkin pernah kalian lakukan. Dalam contoh kehidupan yang sederhana, mungkin begini, bukankah kalian sering misalnya nih terlalu menganggap remeh suatu pelajaran, lalu ketika ujian kalian anggap, aku tidak bisa, gak usah belajar. Tiba harinya semuanya rasanya blank. Kok bisa ya? Padahal aku kayaknya bisa deh. Ini biasanya aku dapat 100 terus. Tapi sekarang kok nggak bisa sih? Aduh, blank. Tapi kadang-kadang kita tidak belajar dari kesalahan kita ini. Waktu ujian kita begitu lagi, nggak belajar lagi, akhirnya terjadi lagi. Nah, adik-adik kita harus belajar dari kesalahan yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Bukan untuk kita contoh atau kita lakukan lagi, tapi supaya menolong kita untuk lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Bukankah kalian juga mungkin pernah waktu naik mobil nih bersama papa mama, lalu kan sudah dibilang jangan buang sampah sembarangan. Lalu karena kalian lagi makan sesuatu di dalam mobil dan tidak ada tempat untuk membuang sampah, kalian main buka kaca lalu buang sampah sembarangan. Ya mungkin kalian merasa baik-baik saja, tetapi sebenarnya itu bukan perbuatan yang baik. Karena bayangin tuh, kalau kalian pas buang sampah, lalu di belakang kalian ada orang yang sedang naik motor, lalu sampah kalian itu menaik helmnya, lalu dengan refleks dia misalnya lo coba menghindari atau membuangnya, lalu dia tidak konsentrasi nyetir, bayangin apa yang terjadi. Mungkin dia jatuh, mungkin dia nabrak. Wah, ternyata berbahaya ya kalau kita tidak belajar dari kesalahan kita. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita juga belajar bagaimana menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan, adik-adik. Bukan hanya belajar dari masa lalu. Masa lalu itu kita belajar supaya hari ini dan selanjutnya kita menjadi anak-anak yang lebih baik. Nah, belajar dari kekudusan, menghargai kekudusan Tuhan, artinya ialah bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan dan Tuhan ada diam di dalam diri kita. Tuhan ingin agar kita itu selalu memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan yang kita lakukan. Bukan hal-hal yang lain yang berdosa, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, juga sangat mendukakan orang tua misalnya. Kita selalu membantah, selalu tidak taat, dan tidak mau membantu orang tua dalam banyak hal. Dengan belajar malas-malesan, itu semuanya sebetulnya sangat mendukakan hati orang tua kita dan juga hati Tuhan. Nah, adik-adik, kita belajar supaya kita menghargai diri kita sebagai anak Tuhan yang selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dengan menjaga kekudusan Tuhan di dalam hidup kita. Adik-adik yang terkasih, Lose berharap firman Tuhan yang singkat pada hari ini dapat menolong kalian menjalani hidup kalian menjadi pribadi yang lebih baik dan siap untuk menjadi berkat bagi orang lain. Adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan dan mari kita belajar untuk melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukan pintunya masuk ke dalam. Gereja adalah orang
bersama gereja dan pengikut Kristus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya masuk ke dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja yang pengikut Kristus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Langsung saat ini kita mau bersama-sama memberikan persembahan ya. Nah, kita mau kasih tahu adik-adik di rumah nih langsung. Kasih tahu langsung cara memberi persembahannya langsung. Oh, ya gimana langsung? Nah, caranya adik-adik boleh kumpulkan dulu di dalam amplop, lalu nanti boleh dibawa ke gereja. Lalu yang kedua langsung boleh juga ditransfer ke nomor rekening ini ya. Jadi minta papa mama bantu untuk transfer juga bisa. Nah, yuk sekarang sambil memberikan persembahan kita nyanyi sebuah lagu Give Thanks. Oke. Kita bersyukur untuk anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kita memberi persembahan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. We sung and let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak. Because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak. Because of what the Lord has done for us. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang telah kami berikan kepada Tuhan. Sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan, sebagai tanda bahwa kami mengasihi Tuhan. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan supaya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau terus berdoa untuk setiap adik-adik yang ada di rumah. Tuhan terus memberkati mereka dengan kesehatan yang baik, sukacita beribadah kepada Tuhan, dan semangat untuk belajar. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami semua. Di tengah-tengah pandemi yang masih belum berakhir ini, kami boleh terus belajar untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk boleh selalu berdoa kepada Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, berkati papa mama kami dalam pekerjaan mereka. Tuhan juga mencukupkan kebutuhan
Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan juga memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Wah Lause, tanpa terasa kita sudah menemani adik-adik untuk beribadah bersama-sama. Iya, Lause, cepat sekali ya selesai ya. Tapi jangan khawatir Lause, minggu depan kita akan bisa ketemu lagi dengan adik-adik tentunya dengan ibadah sekolah minggu yang berikutnya. Kalau gitu Lause kita pamit yuk sama adik-adik yuk. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.